Yang Mulia Denbao. Saya ingin ada hasilnya, ya. Ramalan Xuan Sui, tahu takdir, tebak keberuntungan, tahu astronomi. Tahu geografi, 500 tahun sebelum dan sesudah. Hang. Saya berteriak setengah hari, kenapa tidak ada orang? Kapan bisa kumpulin uang cukup? Aduh, guru, untuk apa semua kain tembaga dalam guci ini? Ini. Disebut guci doa untuk kebahagiaan dunia, setiap murid putih gunung yang melakukan kebaikan. Koin tembaga di dalam guci ini akan bertambah 1. Lihatlah, kakak-kakak seniormu di bawah gunung, mereka berbuat baik lagi. Wah, hebat sekali. Guci ini milikmu. Mulai hari ini, kamu juga harus turun gunung untuk berbuat kebaikan. Saat guci ini penuh dengan koin tembaga, barulah kamu menjadi murid langsungku yang sejati. Lalu bisa kembali ke gunung. Iya, guru. Saya mengerti. Saya akan segera turun gunung dan tidak akan mengecewakan harapan guru. Guru, kaki saya gemetar, lemas, dan tidak bertenaga. Bantu lihat sebentar ada apa ini. Kaki kamu tidak sakit sampai rumah? Benar. Begitu sampai rumah, kaki tidak gemetar lagi, apalagi mendekati akhir tahun. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kalau Di rumah coba pakai celana panjang. ingin tampil keren? Kita juga perlu hangatkan bijaksanalah dengan tanganmu. Kamu belum bayar loh. Kembali ya. Sujin. Dengar-dengar ramalanmu cukup akurat, ramalkan buatku juga. Keluarkan tanganmu biar aku lihat. Guru, aku juga mau ramal kaki. Ramal kaki. Tak peduli, itu tak bisa diramal. Tak bisa diramal, ya sudah jangan diramal. Lihat saja kamu. Kau kira aku baik hati? Beri aku naik. Kau berani mengganggu usahaku, ya? Apa mau MU? Aku orang dari Keluarga Yuan. Aku memang sengaja menghajar orang dari keluarga Yuan. Ajin. Tidak baik, orang keluarga Yuan bikin keributan lah. Apa? APA. Su Zhengguang, Tuan Yuan ingin batalkan pernikahan putrimu. Apakah keluarga Su akan membatalkannya atau tidak? Tuan Su, putriku sudah lama pergi. Baru saja pulang, bisa tidak tunda dulu soal pembatalan? Itu perintah keras Tuan Yuan. Tahukah kamu, jika keluarga Yuan datang, seluruh kota Zhongzhou akan gemetar. Kamu ingin mati? Tidak, Tuan Xu, bukan begitu maksudku. Maksudku, Kamu dihianati. tidak tahu. Masih sempat jadi penjilat di sini. Kamu bilang apa? Waduh, Lao Su. Lihatlah wajahmu ini. Dahi kurang cerah, kerutan di ujung mata, seumur hidup punya 1 anak. Tapi sekarang sudah 2 putra 1 putri. Wah, tidak tahu sudah dihianati ya. Ajin. Tuan Xu. Maaf. Anak perempuanku bermasalah, aku bawa dia ke rumah sakit untuk periksa. Jangan marah ya. Sujin. Kamu ini gadis desa tidak tahu malu, berani berdusta di depan ayahku. Kurasa kamu butuh diberi pelajaran. Hei. Kamu salah paham, maksud Ajin bukan begitu. Su Siu Siu. Kamu dikelilingi aura negatif, bakat menginjak mesin jahit. Kamu injak sampai berasap. Omong kosong apa ini, Ajin, jangan bicara sembarangan. Aku tidak asal bicara, wajah tak bisa membohongi orang. Lihat niat busuknya, ada aura gelap di antara alisnya. Wah, tangan ini. Tidak hanya menanggung nyawa. Ajin, jangan asal bicara. Su Siu Siu, kamu benar-benar hebat, 3 nyawa di tanganmu, 1 bahkan anakmu sendiri. Kalau di kebun binatang, binatang di sana bakal sebal karena nggak punya peri kebinatangan. TSK Ajin. Jangan ngomong Semua ini, jelas-jelas sudah kusingkirkan rapi, kok dia tahu? Su Siu Siu, sebentar lagi ada yang bakal telepon kamu.
Ada telepon, kenapa tidak diangkat? Sujen, kau berani menipuku. Aku bicara soal ponsel Lausu. Pak Su, beberapa hari lalu Anda mengajukan pewarisan notaris, sementara tidak dapat ditulis atas nama Su Siu Siu. Kenapa nama Nona Su tidak bisa? Sampel darah menunjukkan Anda dan Su Siu Siu tidak memiliki hubungan biologis orang tua anak. APA, Maksud dia bukan putri kandung Anda, jika tetap menulisnya, Anda perlu membuat tulisan tangan untuk bahan permohonan. PAKSU, PAKSU. PAKSU, Tuan Ksu. Ajin. Shu Shiu Shiu dia. Su Siu Siu, kamu beruntung, tidak sampai 3 hari. Ibu dan kamu latihan kaki dulu pakai mesin jahit, jangan ketinggalan kecepatan. Ah. Monster. Xiu. apa sebenarnya terjadi. Aku tidak benar-benar melakukannya. Kamu tidak punya bukti kuat. Kamu masih mencoba berdebat? Pasti Sujin. Pasti si Jalang Sujin itu yang telah menyihirku. Sujin, dasar Jalang. Mantra apa yang kau ucapkan? Cepat beritahu aku. Tidak heran. Setiap kali saya menelepon rumah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu melakukan ini? Tidak, saya tidak. Sujin, aku akan merobek mulutmu. Sujin. Kamu aduh. Pak Su, kasihan sekali ya. Istri Anda diam-diam memasangkan Anda topi hijau. Tidak ada yang lebih bijak darinya. Berikan saya penyel azan. Pak Su, jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin saya cari pria lain di luar. Pasti dia menghasut. Adieu. Laporan tes DNA bisa palsu? Seya. Kamu dan orang itu selamanya keluar dari keluarga Su. Adieu. Kenapa jadi begini? Hidupku sangat menderita. Oh. Apa yang kau lakukan? Langit melihat. Putrimu sudah masuk ke dalam, kamu juga tidak bisa lepas. Kamu mengada-ada. Tidak baik Nyonya, Nona kedua dibawa untuk penyelidikan. Nona Shu. Aku buta terhadap nilai sejatimu. Kumohon, tolong bantu aku dan selamatkan putriku. Sebutkan harga yang Anda inginkan. Keluarga Su sangat kaya. Setiap negara memiliki hukum, setiap keluarga memiliki aturan. Aku tidak akan membantu orang jahat. Suamimu juga, Apa saja hal-hal bagus? meskipun tidak terlibat dalam kasus pembunuhan, telah melakukan banyak hal buruk bagi perusahaan. Onda. Putrimu tidak bisa melarikan diri, suamimu juga tidak akan lolos. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Keluarga Su akan benar-benar bangkrut. Guru, bagaimana cara mengusir aura buruk dalam diriku? Tunggu hingga kamu bertemu satu-satunya jodohmu, aura buruk akan hilang dengan sendirinya. Siapa satu-satunya jodoh itu? Bunga di kebun mulai pudar saat bulan terbit. Di sisi ungu, kembang memancarkan sinar. Bunga di kebun mulai pudar saat bulan terbit. Di sisi ungu, kembang memancarkan sinar. Gawat Tuan Ketiga. Apa yang membuatmu panik? Gila, keluarga Su bertiga ke keluarga Su untuk putuskan tunangan. Tebak apa yang terjadi? Su ditangkap karena korupsi, skandal Su terbongkar, Nona Su malah terlibat pembunuhan. Sekarang semuanya sedang diselidiki. Ini sudah yang ketiga kalinya, orang yang pergi jadi gila atau histeris. Gimana dong? Anak perempuan keluarga Su ini benar-benar merepotkan. Sepertinya aku harus membatalkan pernikahan ini sendiri. Mengurus sendiri. Semakin gila saja. Atau mungkin kita sebaiknya terima saja. Lagi pula Master bilang Nona Su adalah jodoh buruk Anda. Tanpa dia, Anda akan mengalami masalah besar.
Bersama dia menimbulkan masalah besar. Hanya satu-satunya dalam hidupku yang bisa menghilangkan hawa jahat dalam diriku. Ayo, pergi ke keluarga Su. Aku ingin melihatnya. Gadis besar keluarga Su ini sebenarnya makhluk dari mana? Akin Hong. Mau ngapain lagi? Lanjut buka lapak ramal bantuan buat semua orang. Jangan takut kalau keluarga Yuan datang cari perkara, pergi cari aku ya. Anak ini, bawa HP MU. Tenang saja, sudah bawa. Kamu bilang keluarga Yuan yang mau memutus pertunangan. Entah gila atau sinting. Mungkinkah itu trik dari Ajin? Apa yang kamu katakan masuk? Tapi menurutku, tidak peduli apakah Ajin kita pakai trik atau tidak. Mereka layak mendapatkannya. Ayah. Menurutmu apakah mungkin Ajin suka Tuan Yuan? Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi Ajin kita belum pernah bertemu Tuan Yuan. Bagaimana bisa dia suka? Masuk akal. Guru. Saya dan pacar akan menikah. Tolong bantu hitung. Apakah kita bisa langgeng? Pacarmu seorang lesbian. Nikah karena ditekan keluarga. Bercanda ajak. Sekarang kalian sedang bermesraan. Lalu aku harus bagaimana? Ganti kopi americano dengan jamu saja. Benarkah? Terima kasih, Master. Belum bayar nih, Master. Bisa tolong hitungkan, saya dan pacar saya akan segera menikah. Tolong hitungkan apakah kita bisa memiliki banyak anak. Pacarmu punya kromosom 20, tidak bisa punya anak. Maksudnya apa? Maksudnya itu. Pacarmu sebenarnya perempuan. Master. Belakangan ini kerjaan kurang lancar. Ada apa ya? Baca sebentar. Pelanggan besar. Hei. Kenapa nggak tanggepin aku? Biar aku lihat. Nggak bagus, ada sesuatu yang akan terjadi. Di mana orangnya, Master? Di mana? Lihat deh, ada apa? Cahaya itu, sekilas lalu orangnya hilang. Tenga A 935-69. Beras. Tenga A 935-69. Tengah A 935. Tenga A 93. Astaga, bagaimana kamu melakukannya? Operasi biasa saja. Tuan, Anda memiliki bakat luar biasa, nasib seperti naga terbang ke langit. Takdir Kaisar, sayangnya, waktunya tak banyak lagi. Kamu bicara apa sih? Jangan dengar dia Tuan San, dia itu penipu. Kamu benar, nasibku memang buruk. Dulu menghindari bencana, jadi aku dijodohkan dengan gadis kecil. Sekarang mau membatalkan pertunangan. Apakah ada cara agar aku selamat? Tentu saja ada. Aku punya jimat ini. Harga 998, tidak mengecewakan, tanpa tipu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuan San, orang ini tidak waras. Ayo cepat pergi. Dia pernah selamatkan nyawaku, lihat dulu. Hei, kalian jadi mau atau tidak? Kalau tidak, akan habis. Kenapa rasanya seperti sudah kenal dia lama? Barang murahan, bagaimana mungkin Tuan Tiga kita beli ini? Sia Baihu. Kita. Aku bilang kan, Tuan Tiga kita tidak bodoh. Bayar. $10.000. Uang paling besar bukan 100? Pergi ke keluarga Su untuk membatalkan pertunangan. Jika benar bisa melawan takdir. Setelah membatalkan pertunangan, mungkin aku bisa mengenalnya. Bukan orang.
Kenapa? Yao Yao Jin, masalah besar. Tuan Yuan ketiga datang sendiri. Akan segera kembali. Terkait pembatalan pertunangan ketiga Tuan Yuan, kan? Aku tidak bisa membuat keputusan ini. Setelah Su Jin kembali, Anda bisa memberitahunya. Lalu, kamu belum pernah ketemu Yao Jin keluargaku. Gimana bisa bilang gak suka? Sudah pikirkan batalkan pertunangan, jangan nasihati. Bukan aku. Yao Yao, siapa mau batalkan pertunangan? Kamu. Kalian kenal ya? Dulu aku jual ramalan, aku jual satu kertas jimat perubahan nasib. Kenapa bisa sampai sini? Aku datang untuk membatalkan. Membatalkan pernikahan dengan siapa? Dengan aku? Apakah mungkin denganmu? Tuan Yuan. Aku kenalkan seseorang padamu. Ini putriku, Ajin. Ajin, ini Yuan Jing. Kamu pembuat onar keluarga Su. Tuan, kita menjauh darinya. Tuan San. Bilang siapa biang kerok kecil? Kamu biang keroknya. Ganggu keluarga saya berkali-kali? Mau batalkan pertunangan? Sekarang aja batalkan. Bikin sang gila, lu mundur, kacaukan keluarga Su. Su Jin, kamu benar-benar pembuat masalah yang nyata. Jimat ini. Mungkin juga cara kamu buat penipuan. Mereka gitu sekarang. Apa urusannya sama saya? Kalau jimat ini nggak mau, aku nggak mau jual. Balikin. Pas sekali dengan keinginanku. Jimat ini dan pernikahan ini, semua mau aku balikin. Tuan ketiga. Kenapa, Tuan ketiga? Apa terjadi? Cepat telepon darurat. Nggak ada gunanya. Dia punya takdir jadi kaisar. Sayangnya, umurnya wah, balasannya datang. Terus gimana dok? Cepat pikirkan cara. Kalau dia mati di rumah kita kena... Kamu benar. Ah Jin, cepat pikirkan cara. Ada cara, ayah ibu keluar dulu, saya tangani ini. Iya. Ayo pergi. Kau mau lari kemana, penghuni jahat? Behentik Su Jin, apa yang kau lakukan pada Tuan ketiga kami? Tuan ketiga jangan takut ya. Nanti kita akan bawa kamu ke rumah sakit. Hah, tidak ada gunanya. Kalau saya nggak salah, kamu sudah ke semua rumah sakit besar kecil selama beberapa tahun, tapi tetap nggak berhasil. Bagaimana kamu tahu? Waktu kecil, ayahmu sering bilang anaknya Yuan Jing punya kehormatan kaisar besar dan menyinggung seseorang bermarga Ye. Makanya sekarang uratmu putus, sumber kehidupan hancur, tidak banyak waktu tersisa. Makanya ingin menikah dengan keluarga. Hah, mimpi mengubah nasib. Ngomong kosong, semua yang kamu bilang nggak pernah saya dengar. Jangan sampai tertipu olehnya ya, Paman. Hal ini diketahui oleh ayahku dan orang kepercayaan. Tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Asistensia, kamu keluar dulu. Aku ada urusan pribadi kubicarakan dengan Su Jin. Tuan ketiga, dia jelas hanya bicara omong kosong. Keluar. Tuan ketiga, aku belum selesai bicara. Aku bilang keluar. Baiklah. Kamu sebenarnya siapa? Saya cuma seorang peramal biasa saja. Kalau kamu paham tentang aku, maka aku tanya kamu, bagaimana aku bisa sembuh dari penyakit ini? Jimat perubahan nasib di tanganmu itu adalah jawabannya. Konyol. Mengapa aku, Yuan Jing, percaya omong kosong ini? Terserah kamu percaya atau tidak, sudah kuberitahu, jangan mati di rumahku, merusak feng shui keluargaku. Behentik. Kenapa? Kenapa? Jangan. Aku bilang jangan sentuh aku. Anak muda, jangan emosi, tenang saja. Pastor, kapan aku bisa dapat warisan? Dulu ada kesempatan. Sekarang, tidak mungkin lagi. Apa maksudnya? Su Jin adalah takdir saudara laki-lakimu. Begitu mereka menikah, kamu tak lagi bisa rebut harta keluarga. Jadi harus bagaimana? Fu, kamu mengerti?
Terima kasih atas peringatannya. Tuan ketiga mereka tidak akan. Tuan ketiga mereka tidak akan. Yuan tuan ketiga Ah Jin. Kalian berdua lagi ngapain? Ayah, ibu, kenapa datang? Paman, Bibi, jangan salah paham. Kami urusan penting, Sujin membantuku menghilangkan energi buruk. Menghilangkan energi buruk Tuan San. Barusan kita sudah lihat semuanya. Urusan apa yang bisa sampai ciuman? Tuan Yuan, apa yang dilakukan pada Ajin kami? Kamu harus jujur bicara padaku. Kalian salah paham, kami sedang bekerja. Ya, sedang bekerja. Hanya cium bibir. Hanya itu saja. Yuan Jing sudah hilangkan sialmu, bibirmu juga dicipok, biaya mental dan pengobatan. Dibayar? Sujin, jangan bicara sembarang, Paman dan Bibi jadi salah paham. Salah paham, apa yang saya katakan jujur? atau kamu mau menghindar dari tagihan? Kamu masih ingin membatalkan pernikahan ini, Sanye? Melihat situasi sekarang, masih bisakah pernikahan ini dibatalkan? Bunga di Taman Layu bulan baru naik. Di sisi bunga bersinar terang. Jawabannya kan nama Sujin? Apakah yang dimaksudkan adalah dia? Yuan Senyi, anak kami Ajin, dipeluk, dicium olehmu. Hal ini perlu ada penjelasan. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Paman Bibi, ini memang kesalahan saya akan bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak perlu tanggung jawab, kasih uang saja. Yuan Jing, kasih uang. Anak, di mana bisa diselesaikan dengan uang? Jangan takut, ibu akan membelamu. Tuan Yuan, Menurutmu, bagaimana? Saya beritahu, keluarga Sukita tidak butuh uangmu. menyelesaikan dengan uang juga bagus. Saya bisa membantu lebih banyak orang yang butuh. Menambah berkah. Paman, Bibi, saya tidak membatalkan pernikahan ini. Saya ingin menikah dengan Sujin. Benarkah kamu ingin menikahi Sujin dari keluarga kami? Menikahi Sujin kita adalah pilihan yang baik. Ya, kau benar. Dengan begitu, Ah Jinku akan memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah situasi yang menguntungkan. Tunggu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Mengapa? Keluarga Yuan menita. Tak satu pun dari mereka yang bagus. Saya tidak ingin memenuhi. Pria dan wanita yang melakukan perundungan. Udahlah, kau hutang biaya kerugian mentalku dan biaya perawatan. Cepat bayar. Kapan keluarga Yuan kita pernah menindas orang? Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Dan jimat ini, aku beli dengan uang. Kenapa dikembalikan? Jadi kamu mau jadi Tak tahu malu, itulah kamu. Paman, Bibi. Aku akan pulang untuk menyiapkan pernikahan ini. Nanti aku melamar. Baik. simbol. Iya, baiklah. Nonasu, Paman, Bibi, saya. Kalian ini sekumpulan bajingan, putus tunangan. Kamu jangan bilang, mereka berdua cocok juga loh. Tuan San. Anda memutuskan menikahi putri sulung keluarga Su, dia pembawa sial, siapapun yang dekat akan terkena. Dia bukanlah orang jahat. Dia adalah orang yang ditakdirkan untukku. Tak der Kuh. Ayah, Kenapa kalian kembali? Bukannya karena kamu. Setiap kali menikah, ada badai. Bagaimana ayah tidak khawatir? kamu pergi ke keluarga Su membatalkan pernikahan. Pernikahannya batal enggak? Kalau batal, di sini ada yang cocok buatmu. Kamu berdua kenalan dulu ya. Ayah. Aku dan keluarga sudah. Sudah cukup, Xiao Jing. Orangnya sudah kubawa kemari, kalian berdua kenalan dulu. Tuan Yuan Sen. Halo, Tuan Yuan Sen, aku Xiao Xiao. Kita pernah bertemu sebelumnya. Siu-siu, nama yang familiar. Kelo Agaksu, Sepertinia terlibat dalam pemutusan pertun anggan Kelo Agasu. Ternyata orang-orang ini yang merusak nama keluarga Yuanku. Ayah. Aku memutuskan menikah dengan keluarga Su. Menikah? Apa tahu putri keluarga Su jadi masalah besar, siapa bersamanya pasti Xiao. Kamu mau ikut jatuh bersamanya? Itu rumor. Sujin tidak seperti yang dibicarakan.
Hila keluarga Zhang, tak ke keluarga Lu, ke kau keluarga. Kalau bukan masalah, apa itu? Kamu mau membuat keluarga Yuan kita ikut jatuh bersamamu. Tuan Yuan. Orang seperti dia memang tidak cocok untuk Anda. Tidak cocok. Sheng. Cocok atau tidak, terserah. Belum giliran orang luar untuk berkomentar. Hei, bro, bagaimana bicara begitu? Kami menasihati dengan baik, dan itu sikapmu. Kenapa sikap saya? Kamu. Kakap. Xiao Jing, kamu harus batalkan pernikahan ini. Ayah. Pernikahan ini dijanjikan oleh kakek. Sebagai keluarga bisnis besar, bukankah kita harus menepati janji? Lejepila. Sujin ditakdirkan untukku. Berani sekali. Apa takdir ini? Kakekmu sudah pikun, percaya tahayul, kamu pikun, pernikahan ini harus dibatalkan. Tidak ada diskusi. Ayah. Ini perintah. 3 hari kemudian, kau dan Yuan Mer pergi ke perjamuan bisnis Songzhou. Nanti. Ingat cari pasangan wanita yang cocok. Jangan buat aku kecewa. Tuan, kita mau ngapain sekarang? Pergi ke keluarga Su. Baiklah. Sheng. Untung kamu bertindak cepat. Kalau tidak aku benar-benar akan dalam masalah. Gampang saja. Lihat kekuatan Yuan Min. Di Zhongzhou sekecil ini. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Kenapa kamu harus terlibat dalam pembatalan pertunangan Yuan Jing? Dia jelas-jelas orangmu. Tapi sekarang mau diserahkan ke Yuan Jing. Kamu benar-benar ingin... Baiklah. Pendeta sudah bilang. Su Jin tidak durkan Antanya. Begitu mereka menikah. Aku tak punya kesempatan lagi. Antak mendapatkan warisan jadi. Goda dia, hancurkan reputasinya. Jika gagal memenuhi perjanjian dengan keluarga Su. Aduh Min Shao, kamu nakal ya. Aku kira kamu udah gak mau sama aku lagi. Waktu itu, aku rela gugurin anak kita karena kamu. Mana mungkin. Nanti kalau aku udah jadi CEO utama, aku pasti bakal nikahin kamu dengan meriah. Aku selalu dengerin kamu. Ratus. 200. 3. Kenapa Jin? Ada masalah dengan uangnya? Yao. Uang ini saya tak kenal. Puluhan, ratusan, ribuan, 998. Jin. Dari mana dapat cek besar itu? Cek. Apa itu cek? Uang, kamu bawa ke bank dan bank akan memberi kamu uang. Menggunakan cek 909 keluarga Yuan memang pelit. Gadis kita ini polos dan menggemaskan. Dia hanya setuju. Seperti saya. Paman, tante, kita bertemu lagi. Pak Yuan datang. Belum makan kan? Ayo makan bareng. Pas banget, lapar. Kita baru makan? Masih nekat juga. Yuan Jing, malam-malam gini kamu kesini. Melamar nggak secepat ini, kan? Ibu, aku punya urusan dengan Sujin. Dengan aku? Ada apa? Putus pertunangan, sekarang kita putus. Tidak. Pertunangan tidak akan dibatalkan. Kamu harus menghilangkan energi negatifku dan ikut ke pesta bisnis. Makan dan mengambil, kamu tidak tahu malu. Aku kasih tahu, aku tidak ingin hubungan dengan keluargamu, Yuan, urus masalahmu. Sujin, ini jimat yang kamu jual padaku kan? Masalah layanan purna jual. Bukankah seharusnya kamu bertanggung jawab? Layanan purna jual, layanan saat aku menjual padamu, aku bilang jelas. Barangmu sendiri, kamu belajar sendiri saja, jangan tanya padaku lagi. Itu tidak bisa. Bagaimanapun, ini menghabiskan uangku. 9.980.000. 9.980.000. Kertas itu bisa ditukar sebanyak ini. Kita kaya, akhirnya dana untuk membantu banyak orang. Jadi, Suyun. Soal purna jual ini kamu yang urus, kan? Urus, saya ke rumah Anda. Ajarin pakai tangan sendiri. Cara pakai jimat ganti nasib. Ayo, Aji. Sudah malam, besok bisa kan? Gak apa-apa, layanan purna jual, bos. Saya masih ada. Mau pakai yang mana? Memperbesar atau memperkecil, tampan dan gagah. Jadi imut atau tua.
Jangan lihat lagi, ayo makan. Ini adalah jimat penyamaran, mengubah aura tubuhmu. Meniru Sujin. Lalu masukkan ini diam-diam ke dalam cangkir Yuan Jing. Terbang, menghilang, muntah awan, pindahkan gunung, terjangkau. Sujin, menyuruhmu melakukan layanan purna jual, bukan jadi salesperson. Menjual tidak mengganggu layanan purna jual, beli semuanya. Aku tidak akan menyebalkan. Kamu ini, Kasih tahu ya, kalau kamu tidak beli, punggungku sakit. Kaki sakit, semuanya sakit. Mempengaruhi purna jual. ngomong ngaco, Ja, Dengar ya. Aku nih jago beli aja. Semua jimatnya. bos besar. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta. Sekarang beres. Aku semakin dekat dengan menguntungkan banyak orang. Dapat banyak uang dariku, mau nebeng mobil? Jangan buang-buang waktu, cepat. Ini Tuan San. Aku belum naik mobil. Tenga A 999,99. Tenga A 999,99. Tuan San. Nona sebelum datang, atau kita tunggu dulu? Tidak perlu. Sudah larut dia belum tentu bisa datang, buang waktu saja. Kamu pulang istirahat saja, kamu juga sudah sibuk Tuan ketiga. Namaku Xia Baihu, bukan Xia Baihuo. Boleh lebih hormat? pergi. Baiklah. Sujin. Belum ada orang yang bisa membuat Yuan Jing rugi. Yang seperti itu belum lahir. Kok kamu datang begitu cepat? Gak tahu apakah jimat yang Wen Shao kasih ini berguna. Geng, Wang, Ping. Konsen. Tuan San. Demi kamu, kan? Demi aku. Iya, Ajin. Jangan bikin ribut lagi. Tuan San. Anda menyakitiku. Jangan ribut lagi, kita fokus pada urusan penting. Tuan San, bicara apa? Tentu saja datang untuk urusan penting. Kalau begitu mari kita mulai. Aku juga butuh bantuanmu. Secara tuntas menyembuhkan energi buruk itu. Sembuhkan energi buruk. Jangan buru, kamu lelah seharian. Minum teh dulu. Istirahat sebentar. Nanti saya perlahan-lahan menyembuhkanmu. Tidak menyangka kamu cukup perhatian. Tentu saja. Cukup istirahatnya. Biar saya lihat keahlianmu. Keahlian sebenarnya. Tuan San, ada apa? Tuan San, merasa tidak enak? Kenapa kepala saya pusing sekali? Tubuh terasa panas. Tuan San merasa sangat tidak nyaman. Apakah karena tubuhku? Ajin. Kamu menambahkan sesuatu ke teh? Apa yang Tuan San bicarakan? Teh yang saya berikan adalah teh. Kamu lelah, tidak istirahat. Ayo. Aku bantu kamu. Ajin. Kamu benar-benar baik. Sekarang lebih baik. Nama baik Yuan Jing akhirnya rusak. HMPH. Adik kecil, kok aktif banget? Sujin, kok kamu? Adik, jangan tegang. Biar aku lihat, kamu ketakutan gak? Lepasin. Aduh adik, jangan takut. Aku cuma mau bantu periksa kamu kok. Orang Dasar mesum, pergi. menjauh. Teriaklah. Teriak sekeras apapun, nggak ada yang akan menyelamatkanmu. Jangan lari, penyakitmu belum sembuh. Niat baik dibalas buruk.
Panas sekali. Kenapa begitu lagi? Berpikir yang tidak-tidak. Baiklah. Aku bantu lagi. Panas sekali. Panas sekali. Sujin. Kok kamu di sini? Kenapa aku begini? Anak ini, anak ngantuk. Ayo aku bantu bangun. Kenapa aku begini? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku belum lakukan apapun padamu. Tidak, bukan aku. Baru saja masuk, tidak melakukan apapun. Membangunkanmu. Tidak mungkin. Aku ingat, kamu yang menyentuhku. Itu adalah penyamaran Susiu, bukan aku. Jangan diminum. Kenapa? Kenapa aku merasa sedikit pusing? Jika orang tadi adalah penyamaran Susiu, pasti ada yang salah dengan air ini. Jangan minum. Kenapa nggak bilang lebih awal sih? Oh, Sujin. Sujin. kakak ganteng, harum banget. Sujin, sadar dong. Kok wanita ini belum keluar sih? Apa misinya gagal? Hilah. Jangan teriak. Naik sini. Apa aneh-aneh? Ngomong APA. Misinya selesai belum? Ada orang aneh. Cepat, kasih ponselnya. Kamu fotoin apaan sih? Kok bisa begitu? Tugas segini gak bisa, gak berguna. Pergi. Ke kerajaan. Larut malam, Ajin belum pulang. Apa tidak terjadi sesuatu? Aku berani bilang, Di dunia ini. belum lahir orang yang berani mengganggu Ajin kita. Semoga Ajin baik-baik saja. Bodoh kecil. Kenapa menangis? Aku akan bertanggung jawab. Kalau bukan karena aku kalah dari kamu. Mana mungkin aku biarkan orang sepertimu menang? Apa maksudmu ngomong gitu? Kalau aku bantu menyegel, gak tahu jadi gimana. Dan juga, Bukankah kamu panggil aku buat tugasnya selesai dengan sempurnakan. Tapi kamu juga tidak bisa begitu padaku. Melakukan itu. Kakiku masih lemas sampai sekarang. Penyegelan energi gelap bisa dilakukan seperti itu. Bahas lagi nanti. Semalam kamu juga sangat inisiatif. Tuan San. Omong kosong. Semakin berani. Berani masuk tanpa mengetuk pintu. Aku sudah mengetuk pintu. Jangan bicara sembarangan, langsung saja. Tuan Kit. Malam ini ada jamuan bisnis. Apakah harus mempersiapkannya? Malam ini, acara bisnis 3 hari lagi. Tuan Ketiga. Anda dan Nona Su sudah 3 hari tidak keluar rumah. Apa? Ngomong ngawur. Sudah 3 hari. Betul sekali. Jika tidak, aku tidak berani datang mengganggu kesenangan. Den lagi ada tu. Namaku Xia Baihu, bukan asal hidup. Kenapa kamu selalu begitu? Memang benar sudah 3 hari. Wah, Tidak menyangka, kamu cukup tahan lama. Sudah, gak ada apa-apa. Aku pergi. Tunggu sebentar. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Masih ada yang lain? aku nggak maksud itu. Pergi ke acara bisnis. Kurang 1 pasangan. Yuk ikut. Acara bisnis. Berapa bayarannya? Astaga. Mengingat hubungan kita. Apakah saya masih perlu membayar? Saudara kandung tetap menjaga catatan, tapi Anda tidak perlu membayar. Anda menggunakan. Seriuslah. Hei. Baiklah kalau begitu. Asalkan kamu bersedia pergi. Uang tetap saya berikan. Berapa banyak? 10 juta, saya jual jimat ini sepadan. Tidak. 1 miliar. Miliar, 1 miliar, Apa? Kurang? Kalau begitu 2 miliar. 2 miliar penuh. 300 juta. Lan 100 juta, 300 juta. Baiklah, jika terlalu sedikit, aku akan mencari orang lain. Tidak, aku tidak keberatan jumlah sedikit. Ayo pergi sekarang. Di mana itu? Apa yang salah? Pakaianmu. Dengan riasan ini. Perlu diubah. Jika Anda ingin mengubahnya, ini sangat ambigu. Sedang apa? Melihat saja. Malu ya? Ayo, cium 1 kali. Tuan San, bukankah sudah saatnya kita berangkat? Ayo, berangkat. Sedang apa? Duitnya 3 miliar lebih.
Kenapa gak ada apa-apa? Uang. Tunggu sampai selesaikan tugas. Aduh, ya kamu setidaknya kasih sedikit uang muka dulu. Tuan San, lihat ini. Keriting kencang. Keriting lembut menawan, keriting lembut besar mengembang. Bagaimana kalau keriting lembut untuk Nona Su, penataan rambut dan styling? Bisa. Gaya rambut ini memang bagus. Lihatlah. Gaun ini. Sepatu ini. Dan kalung ini. Pasti cantik dipakai Miss Su. Obat. Wah. Apakah ini Nona Su? Cantik sekali, ya? Ada apa? Ada masalah, kurang bagus. Tidak. Bagus sekali. Sangat cocok untukmu. Aku sangat suka. Benar-benar. Nona Su, Selera Estetica Bos. Tapi tetap terhubung. Itu benar. Putri besar keluarga Su. Pakai apa saja kelihatan bagus. Baiklah, waktunya hampir tiba. Ayo pergi. Itu Tuan San. Tidak sportif. Tunggu aku. Sujin, Pergi dengan asistensi ya. Tunggu di sini. Jangan pergi. ada apa? Ke toilet. Keledai malas kencing, pergi saja. Oh, tempat ini bagus. Ramai orang. Cocok untuk buka kios. Ramalan-ramalan. Ilmu mistis asli. Tahu ilmu asli. Mengetahui geografi. 500 tahun ke belakang. Mange ta bite à dire, me mutuscan nazibet. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesta ini ada orang Bukalapak ramal nasib. Aneh banget, ada orang seperti ini di acara begini. Jangan-jangan Putri. Lagi bikin masalah di sini. Kokya. Kamu kenal dia. Sujin dari keluarga Su. Kalau bukan karena kata-kata sialnya, aku nggak akan kena musibah. Dia adalah Sujin. Aku punya kemampuan luar biasa. Ayo, Meisha Wenshao. Jangan salah paham. Mau lihat apakah dia punya masalah? Tunggu sebentar, aku bakal kasih pelajaran dia buatmu. Wah Pak, kamu punya bakat luar biasa dalam bela diri. Ada buku panduan bela diri di sini. Nih, ambil aja. Kasih tahu, cuma 998. Waduh, Pak. Saya lihat Bapak menonjol, bukan orang biasa, jagoan bisnis. Ambil buku panduan bisnis. Anda bisa sukses besar, jadi kuat dan hebat. Bulan ini, 190 Beli satu. watt 9, bukan, itu 998.000 saja. Apa? 998.000? Sialan, kamu gila uang. Gila uang banget ya, tidak mau semuanya. Ini terlalu mahal. Apa-apaan ini? Mau merampok ya? Kenapa mahalnya? Kenapa kamu mahal banget? Apa yang terjadi? Kelompok orang tidak tahu barang bagus. Cantik. Berapa harga buku panduan? Harga bukan masalah. Pelanggan besar. Siu. Kau. Secara teknis, kamu menjahit. Apa cara kamu gunakan? Cara mungkin tidak berhasil, tapi kekuasaan bisa. Secara teknis, aku seharusnya menjahit. Namun, kekuatan ini ada di tangan kita. Apa maksudnya kekuatan di tangan kalian? Benar-benar bodoh ya. Cantik. Namamu Sujin, kan? Kamu tahu, di acara bisnis sepenting ini. Memainkan hal mistik akibatnya apa? Akibat apa? Akibatnya, ya, harus berikan sedikit suap. Apa keuntungan yang Misalnya, ramalkan masa depanku. Oke. Hari ini kamu ada bahaya berdarah. Bahaya berdarah. Maksudmu bahaya berdarah yang mana? Jangan-jangan yang itu ya? Iya kakak, mengenai hal ini. Mau coba gak? Ini kan kata-katamu sendiri. Jangan sampai mengingkari ya. Gak bakal mengingkari. Aku sudah janji, ayo coba. Aku datang sayang kecil. Min She. Minggir sana. Biar aku lihat. Lihat baik-baik ya. Sialan. Kamu. Kamu. Aku benar, kan? Aku bilang kamu kena sial. Berani berbuat semaumu, tahu siapa aku? Kamu ayahnya.
Ngomong apa sih? Dia mana mungkin ayahku? Lalu kenapa aku bisa meramalkan itu? Kamu panggil dia ayah ya? Ngomong apa sih kamu? Aku nggak ngaco kok. Dia juga punya anak perempuan. Kamu benar-benar cari masalah. Yuan Wen. Berani juga kamu dekati wanitaku. Su Jin, gak apa-apa, terluka? Siapa berani ganggu aku? Wen Shao, kamu memukulku. Minggir, Sujin Yuanjing. ini belum selesai. Kita lihat saja nanti. Si Su Xiu Xiu ini. Ternyata punya hubungan dengan Yuan Wen ya. Oh begitu. Pantas gila mau memfoto kamu. Memfoto. Saat kamu telanjang, dia mengambil banyak foto dan bahkan bersuah foto bersamamu. Dua orang yang berkolusi itu. Ketua Kamar Dagang Zhongzhou, Ye Bufan, tiba. Tuan Muda Ye. Silakan masuk. Tidak kusangka di Zhongzhou ini. Satu momen yang Seorang jenius bisnis. bisa tumbuh. Dalam beberapa tahun ini, sudah menjadi ketua Zhongzhou. Kalau terus berkembang, mungkin dia akan punya tempat di seluruh 3.000 negeri ini. Kenapa marah-marah? Punya dendam sama? Dialah orang yang 9 tahun lalu menghancurkan takdirku. Sombong, sok jago, aku pergi lihat dulu. Benar-benar tubuh suci bisnis ya, cahaya emasnya sampai menyembur dari kepala. Cahaya emas. Cahaya emas apa? Angin apa yang membawa kalian berdua ke sini? Angin apa? Aku akan meniup kalian berdua di sini. Jika kekuatan hidup seseorang hancur, mereka bisa hidup selama 10 tahun. Jadi, apakah berarti Yuan 1 tahun lagi untuk hidup? Wanita di sebelahnya itu, apakah itu Su Jin, Yi Xianjin, atau Wan Sujin? Saya dengar, Keduanya sudah bertunangan. Pria yang berumur pendek ini Seorang raja iblis. benar-benar pasangan yang serasi. Sangat cocok. Hanya tersisa 1 tahun umur. Keluarga Yuan segera jadi milik. Kau bilang siapa kecil iblis itu? Siapa? Tentu saja yang kumaksud adalah kamu. Kau cari gara-gara. Ajin, tenanglah. Yuan Jing, d'Azerbaïdjan. Tinggal setahun lagi, mengapa tidak menikmati waktu dengan tunanganmu Xiao Yao? Mengapa datang bikin ribut? Tempat ini bukan untuk sembarang orang seperti kalian. Bukan untuk sembarang orang. Ye Bufan, jangan terlalu memperdaya orang. Terlalu memperdaya, memang suka memperdaya. Dulu bukan ayahmu sering bilang, anakku berpotensi jadi kaisar? Sekarang, hanya orang yang sekarat. Ye Bufan, kamu ini? Mau pukul aku ya, meskipun ku beri nyalimu, berani nggak? Bertahun-tahun berlalu, Eugene ini mungkin sudah lama ketakutan. Kasih dia nyali, dia nggak berani bertindak. Kamu bilang kalau Ye Xiao punya kesempatan balas dendam. Dengan keadaannya sekarang, apa dia bisa? Kenapa? Lihat raut wajahmu, kamu tidak puas ya? Mau balas dendam? Baiklah, kasih kamu kesempatan. Ai Greco. Pukul sini. Pukul sini. Jangan gegabah, Tuan San. Ye Bufan terlatih, jika Anda memukul, mungkin Anda yang jatuh duluan. Lagi pula. Keluarga Ye berkuasa besar. Kalau benar terluka, kita bakal kena masalah besar. Lihatlah kalian, orang rendahan tetap demikian. Diberi kesempatan pun tak berani bertindak. Yuanjing Mimang Orang Rendahan. Meski Yuan tampak angkuh, sebenarnya hanya harimau kertas, tunangannya dipermalukan. Berdiri di sana, tidak berani berkata. Orang rendahan tetap orang rendahan. Tuan Muda Yi sudah beri kesempatan tetap tak berani bertindak. Benarkah? Ye Bufan, kan, aku pukul kamu. Tapi kalau aku bikin kamu cacat, bagaimana? Bercanda. Kalau kalian mampu, Ye Bufan akan menyerah tanpa ragu. Tapi kalian bisa? Yuan Jing, jangan tahan lagi. Pukul dia. Tuan San, jangan gegabah. Dengan kemampuan kita, jelas bukan tandingannya. Kenapa? Kalian jangan bilang ketakutannya. Ye Bufan, 30 tahun timur sungai, 30 tahun barat sungai. Jangan bikin aku marah. Asistensia, baik-baik saja? Tuan San, Saya baik-baik saja. Tuannya saja diam. Kenapa anjing ribut di sini? Ye Bufan. Kamu keterlaluan.
Jangan keterlaluan. Hanya bisa ngomong begitu saja? Kamu nggak becus, jangan salahkan orang lain. Kamu. Sudah cukup. Nggak usah banyak bicara dengannya, kita harus hajar dia. Tadi nggak lihat jelas. Orang sialan ini dari keluarga Su ternyata cantik juga. Apa-apa? Mau kasar sama aku? Sujin, sembunyi belakangku. Ye Bufan. Hadapi aku, jangan sulitkan perempuan. Kamu layak. Kamu. Ye Xiao suka wanita ini. Itu keberuntungan besar untuknya. Jadi jangan tidak tahu diri. Yuan Jing, aku sarankan segera sembunyi di belakang. Kalau Ye Xiao marah, umurmu setahun tinggal habis. Lia. Yuan Jing dibully begini, nggak berani melawan. Keluarga Yuan, benar-benar hancur, nggak ada harapan. Lihat. Si Yuan Jing ini mungkin ketakutan habis, berdiri di sana dengan kaki gemetar kayak saringan. Aku rasa, dia mungkin sampai ngompol. Hari ini aku mau lihat. Perempuan rendah dari keluarga Su ini. Seberapa berbahaya dia sebenarnya? Tuan ketiga, Nona Su, cepat pergi. Anjing kehilangan rumah, menghalangiku di sini. Menjauh. Cepat pergi. Aku marah banget. Yuan Jing. Nggak tahan lagi, hajar dia. Berhenti. Dasar bajingan, mau balas dendam buat dia ya? Balas dendam. Takutnya kamu nggak tahan sama pukulan kita. Lucu. Aku nggak bakal tahan. Ayo. Biar aku lihat seberapa kuat pukulanmu, gadis kecil. Bisa seberapa besar? Baiklah, ayo, ini pilihanmu sendiri. Aku bilang. Aigreko. Biarkan aku lihat. Kamu dan seorang pelacur. Seberapa kuat satu pukulanmu bisa jadi? Keluarga Yuan dan pelacur keluarga Su, begitu percaya diri, siapa memberi mereka keberanian? Mungkin mereka tahu tidak punya harapan lagi, aksi terakhir sebelum mati, sayang sekali gadis cantik seperti itu. Sudah ingat mantranya belum? Ingat itu. Perhatikan baik-baik. Saya sarankan kalian hati-hati, jangan sampai merugikan nyawa sendiri. Jadi mau bertarung atau tidak, saya tak punya waktu untuk menyanyiakan. Setengah jari membalikan, 1 jari menenggelamkan samudra. 2 jari menggulung badai, 3 jari menelan pulau. 4 jari menghancurkan langit spiritual. Telapak tahanan langit agung. Kekuatannya benar-benar mengesankan, hampir tidak bisa menahannya. Untunglah, ternyata cuma segini. Trik ini tidak begitu hebat. Bisa menghancurkan semua. Ternyata, hanya membuat Ye Xiao berdebu. Di mana mereka? Jangan-jangan mereka terkena dampaknya sendiri. Saudara laki-lakiku yang malang. Sekarang seluruh klan Yuan adalah milikku. 3. Kalian di sini adalah saksi. Aku tidak menyentuh mereka. Mereka membunuh diri mereka sendiri. Tuan San dan Nona Su. Kalian di mana? Jean Gankar il agit. Mereka sudah mati. Aku tidak bisa merasakan napas mereka lagi. Mereka membunuh diri mereka sendiri. Tuan San dan Nona Su. Aku tidak melindungi kalian dengan baik. Y Buffon. Jalan. Tertawa. R. Benga. Bagaimana rasanya? Enak tidak? Enak, sangat menyenangkan. Aku sudah menahan ini hampir 10 tahun. Bagus kalau puas, bagus kalau enak. Untuk apa? Kasih uang, kamu sudah berhutang lebih dari 3 miliar. Aku benar-benar kagum padamu. Aku tidak punya dana likuid. Bisa barter dengan tubuh, bolehkah? Itu juga boleh. Tapi minimal harus 7 hari 7 malam. Kamu mau apa? Sujin. Terima kasih.
Sama-sama. Kalian bikin aku jadi begini. Mazie sans papa Memesra. Mau kenal lagi, ya? Kamu bilang barang ini masih ada? Masih banyak. Jangon. Yuan Jing, sok keren banget, beberapa jimat meledak besar, tapi Ye Xiao tidak terluka. Ada gunanya apa itu? Benar, Ye Xiao, barangnya sudah habis, dan jimat-jimat itu. Cuma pamer doang, kamu jangan takut, ya? Ye bertekad membunuh bocah ini. Lihat, dia mengotori bajumu. Tuan Muda Yi Gemitar. Kalian semua akan mati. Tai. Tuan Muda Ye, ada apa? Aku tidak menyinggung perasaanmu. Bunuh Yuan Jing untuk mencegah masalah di masa depan. Ada apa denganmu? Diamlah. Ye Bufan, kau kurang yakin. Mengapa kita tidak terus memberi isyarat? Urusan berkelahi serahkan padaku. Yuan Jing. Sujin. Jangon Kira Kalian Banyag. Aku takut sama kalian. Kalau berani, ayo tanding di luar. Baiklah, aku ingin lihat trikmu. Sujin, akan berbahaya? Tenang saja, dia tidak punya kemampuan itu. Biar aku temani kamu pergi. Ayo. Ayo bilang, mau tanding seperti apa? Sujin. Yuan Jing. Hari Bajingan. Aban. Kakak. Barusan di luar banyak orang. Aku minta maaf kepada kalian. Apa yang terjadi? Gak tahu deh. Kakak Su, Kakak Jing. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Tadi kelihatan sombong sekali, kok langsung minta maaf sih? Kan tadi di luar banyak orang. Aku juga perlu sedikit harga diri. Kakak Shu. Andayang Bijaksana. Mafkan Akuya. Aku suka semangatmu yang tidak tunduk. Bangunlah. Terima kasih, Kakak Shu. Katakanlah. Selain minta maaf, ada urusan denganku? Kakak Shu. Terima aku jadi muridmu. Aku ingin belajar ilmu misteri. Dasarmu terlalu lemah, bakatmu kurang. Aku tidak pernah menerima murid. Bakatku kurang. Aku tidak berguna. Aku memiliki tubuh suci bawaan. Justru karena memiliki tubuh suci bawaan, hal itu menjadi mustahil. Orang-orang dengan tubuh ilahi bawaan seperti Anda tidak cocok untuk mempelajari metafisika. Menyerah saja. Namun, hal itu bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Saudari Su, tolong bicara cepat. Semuanya bergantung pada ketulusan. Gadis ini. Kapan bisa diubah? Kebiasaan menjadi serakah. Yuang. Uang bukan masalah. Kak Su, kamu mau berapa uang? Ye Bufan tidak kekurangan uang. Selama bisa belajar ilmu mistik, siap menghabiskan uang. Melihat kamu begitu tulus, saya akan sebutkan angkanya ya. Mahal sekali. Mahal? Harga saya selalu segini. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kamu tidak cukup berusaha dan bekerja keras. Kak Su, saya cuma mengeluh saja. Kak Su, jangan marah. Saya, Ye Bufan, tidak kekurangan uang. Kek Su, silakan lihat. Akhirnya, yang ini cukup baik. 1.000 miliar. 1.000 miliar. Kamu bercanda, kan? 1.000 miliar. Masih kurang ya? 1.000 miliar sudah banyak. Apakah maksud Kakak Su adalah 10.000 miliar? Jangan terlalu serakah. Dengar, orang biasa tidak akan mendapatkan 1 triliun. Tidak dapat bertemu, melihat ketulusanmu. Aku akan berpura-pura murah hati dan menganggapmu sebagai muridku. Terima kasih, Kakak Su. Terima kasih, Kakak Su.
Su Jin dan Yuan Jing sudah lama belum kembali. Ada masalah? Tubuh suci sudah sempurna, tak bisa dibendung. Kurasa Tuan Yi takut melukai kita. Makanya dia keluar untuk bertarung dengan mereka. Ada benarnya juga. Cepat lihat. Itu Tuan Y. Memang benar-benar Tuan tidak terluka. Sudah kubilang. Dangon Kekuatan Tuan Y. Mana makan kalah. Kurasa berdarah, Tuan Ye keluar. Selesaikan Tuan Yi, Anda baik-baik saja? apa mereka sudah diselesaikan oleh Anda? Tuan Yi, saya tidak selebay kira, kan? Diam kamu. Betul, Tuan Ye, kenapa memukul orang? Apa aku perlu kamu ajarin? Ada apa dengan Tuan Ye? Apakah suasana hatinya sedang buruk? Lia. Bagaimana mungkin Su Jin dan Yuan Jing masih hidup? Saudaraku ternyata hidup. Itu tidak mungkin. Masih tidak ada masalah. Xiao Yezi. Kenapa barusan aku dengar ada yang kena tampar? Xiao Yezi. Anakin Jilaya, Berani Pangil Tuan Y. Xiao Yezi. Kesempatan bagus sekali. Menunjukkan kesetiaan pada Tuan Ye. Kurang ajar. Su Jin. Berani memanggil Tuan Ye Sik Yezi? Satu kesempatan, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak mau berlutut pada Xiao Yezi, Kalau tidak mau berlutut, Aku akan membuat keluarga Su. Dihapus dari Zhongzhou, hidup lebih menderita daripada mati. Xiao Yezi, dengar itu kan? Apa yang harus dilakukan? Yishao. orang seperti ini tidak bisa. Kalau tidak beri pelajaran, bagaimana dia bisa bertahan di Zhongzhou dan melangkah ke dunia besar? Su Jin, kamu sudah mati. Cepat berlutut minta. Minta maaf kepada Ye Xiao. Cepat. Murid kecil Yezi, hormat kepada guru. Gila, gila semua. Semua sudah gila. Pertama ratusan ribu tahun, tubuh suci tingkat tinggi, berlutut pada gadis kecil, bahkan memanggilnya guru. Bagaimana mungkin ini terjadi, dengan bakat suci bawaan lahir, bakat bisnis atau bela diri sekalipun jadi puda? Sekarang malah begini. Ini. Bangun, Xiao Yezi. Terima kasih, guru. Ishao kau hila, baru saja kau memukul orang kepercayaanmu, Yuan Wen. Bahkan memanggil wanita ini guru. Kalau orang luar tahu, reputasimu bisa hancur. Kurang ajar. Belajar dari kakak Su adalah anugerah bagi saya, Ye Bufan. Jika berani bicara sembarangan lagi, aku membuatmu menghilang tanpa jejak. Mulai hari ini, Siapapun yang tidak hormat pada guruku, berarti tidak hormat padaku, Ye Bufan. Siapapun yang melawan guruku, berarti melawan aku, Ye Bufan. Jika ada gosip yang sampai ke telingaku lagi, Aku akan tidak punya tempat untuk dikubur. Dangar tidak. Guru. Aku tampil baik. Kamu punya penglihatan tajam. Kalau begitu, guru. Kalau aku tampil baik, bisakah aku mendapatkan hadiah? Baiklah. Anggap ini hadiah dari gurumu. Jika ada masalah, gunakan jimat ini. Ini akan melindungi dari bahaya dan... Terima kasih, Pak Guru. Oke, aku pergi. Kalau ada apa-apa, cari di rumah. Pak guru, pulang ya. Hati-hati di jalan. Pak Guru memang baik. Kaya raya, kaya raya. Ajin, kamu suka uang begitu? Apakah benar hanya uang yang bisa membuatmu bersemangat? Tentu saja, dengan uang, aku bisa membantu lebih banyak orang. Uang, alat menggapai cita-cita. Uang hanya alat untuk menggapai cita-cita. Kenapa liatin kayak gitu, Repye? Ada masalah? Tidak ada yang aneh, Sukin. Apakah kamu berpikir begitu? Tentu saja. Negeri ini bukan milik satu orang, tetapi milik semua orang. Ajin dilahirkan untuk hal besar. Paman ketiga, apakah otak Sukin benar-benar bermasalah? Kenapa tiba-tiba jadi pemimpin? Bicara omong kosong. Kamu yang tak punya cita-cita dan keyakinan mana mungkin paham. Sujin, aku sibuk bolak-balik, meski tak ada jasa, ada usahakan. Seharusnya traktir makan. Aku lapar. Hari ini aku yang traktir. Pelit sekali akhirnya mau mengeluarkan uang, aku ikut. Bicara omong kosong. Barusan kan kamu dipukul berat oleh Ye bukan? Apakah kamu tidak seharusnya ke rumah sakit memeriksanya? Iya, kenapa aku bisa lupa hal sepenting ini? Aku ke rumah sakit duluan, San Yao. Kalian makan dulu, nanti selesai urusan aku jemput kalian. Bukan, dia kelihatannya gak seperti orang yang terluka parah. Dia cuma omong kosong saja. Ayo jalan, jangan lihat dia begitu.
Dia terluka lama. Oke deh, ayo makan. Ayo, kita pergi. Pakaianmu sebelumnya kemana? Pakaian itu bikin aku kayak tante, jadi nggak suka, makanya ganti. Biar bawa kamu ganti lagi. Kelihatan aneh banget. Aku nggak mau lebih aneh lagi. Ayo, aduh, ayo jalan. Sack it. Bisa nggak lebih pelan sedikit? Aneh, hari ini kenapa? Menjadi murid Sujin. Masih memukulku di depan banyak orang. Tuan Min, apa rencanamu? Dengan kekuatan keluarga Ye, tak ada yang bisa menyentuhnya. Termasuk Su Jin itu. Sekarang ada Ye Bufan yang melindunginya. Aku tak kalahkan Ye Bufan dan Sujin. Tapi aku masih bisa mengalahkan Yuan Jing, bukan? Kenapa pilih tempat seperti ini? Bisa kenyang tidak? Kenapa banyak makan? Tentu saja. Kalau nggak kenyang, gimana bisa peduli dunia? Yang ini. Tambah yang ini. Lalu yang ini dan yang ini. Cuma ini. Ajin. Kamu pesan sebanyak ini? Tidak banyak kok. Cukup buat pembuka saja. Kamu memang hebat. Fuh. Cukup nggak? Kalau kurang, punyaku bisa buatmu. Benaran. Kamu nggak makan? Aku nggak lapar. Kalau begitu, aku terima kasih banyak. Halo, Shukin, kamu kemana saja? Sudah beberapa hari nggak pulang, kapan kamu balik? Ada apa? aku harus pulang. Sudah 3 hari aku nggak pulang. Aku temani kamu pulang. Oke. Ayo kemas. Ayo pergi. Ayah. Ibu. Kenapa kalian sedih? Ini sudah 3 hari. Kamu tahu aku dan ayahmu khawatir? Sudah berhari-hari. Kamu kemana saja? Aku. Ajin, biar aku yang bicara. Paman, Bibi. Ajin sudah bersama denganku selama ini. Tak terpisahkan. Tak terpisahkan. Jadi malam hari juga tidur bareng? Tidur sekali. Sudah tidur sekali. Ada apa Yao? Aduh. Ah Jin, kenapa kamu bodoh banget sih? Yuan Jing. Katakan padaku. Beberapa hari ini apa yang kamu lakukan? Sebenarnya kepada putriku. Paman Bibi. Kita sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Apa? Apa yang dia katakan benar? Benar. Kita sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Aku yang memulainya. Ajin, kamu kenapa begitu bodoh? Ini salahku. Ini salahku karena tidak membimbingmu. Yuan Jing, Aku tanya kamu. putri Ajin belum menikah, reputasinya sudah rusak. Apa rencanamu sekarang? Apa maksudmu? Kuberitahu kamu. Yuan Jing, kalau hari ini kamu tidak memberi jawaban yang memuaskan, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Duduk dulu ya. Paman, Bibi, aku bayar sah? Fair? Kamu anggap perempuan kami sebagai menyelesaikannya dengan uang. Yuan Jing, Aku kasih tahu kak, keluarga Sukami tidak butuh uang busukmu, sekarang kamu benar-benar keterlaluan. Paman, Bibi, maksudku. Uangnya mana? Cepat kasih sini, berapapun kasih aku. kamu itu. Benar-benar pencinta uang. Yuan Jing, saya kasih tahu, Ajin itu polos, mudah ditipu. Kami tidak mudah ditipu. Apa rencanamu? Meski kamu punya 100 miliar, tetap tidak bisa beli reputasi anak kami Ajin. Paman, Bibi, salah paham. Maksudku ada. Apa maksudmu? Maksudku ingin mengatakan. Apapun yang kau kata, Maksudku ingin. saya bilang pakai uang selesaikan masalah. Tidak mungkin. Berhat, Maksud saya uang itu adalah mahar untuk Ajin. Maha. kamu mau menikahi Ajin? Tentu saja. Malam itu, meskipun Ajin memulai, saya juga bertanggung jawab. Saya pasti akan bertanggung jawab. Yuan Ying. Saya harus memuji kamu, inilah yang namanya seorang lelaki sejati. Apa ini? Siapa bilang aku nggak bisa? Aku tanya, kapan nikah sama anak kami, Ajin? Iya. Kamu mau tentukan pernikahan di hari apa? Aku mau. Aku mau tentukan besok. Serius? Tentu saja. Aku, Yuan Jing, bicara langsung dilakukan. Janji sulit dibatalkan. Baiklah, kita ikuti rencanamu. Oke. Tunggu.
Menikah cepat? Tidak setuju. Ajin, jangan seperti ini. Kami untuk kebaikanmu. Iya benar. Ajin, bukankah akan tanggung jawab padaku? Aku akan tanggung jawab, tapi tidak sekarang. Pria hanya janji. Menghambat saya menghasilkan uang. Saya, Ajin, peduli pada dunia, mana mungkin terjebak dalam urusan asmara. Kamu. Kamu mau ngapain? Kalau saya bilang, saya gak cuma bisa mendukung uang, tapi juga sama-sama peduli pada dunia. Peduli pada dunia? Saya gak percaya. Uang alat wujudkan impian. Ajin, sama seperti kamu. Sama-sama peduli pada dunia. Saya gak percaya. Coba bilang sekali lagi. Baik, aku akan bilang sekali lagi. Uang hanya alat untuk wujudkan impian. Ajin, aku sama sepertimu, juga peduli pada dunia. Ternyata dia tidak berbohong. Kamu bilang kakakmu Yuan Jing mau menikahi gadis kecil dari keluarga Su. Iya, ayah. Dia mengabaikan keluarga Yuan kita. Gadis itu membawa sial jika menikahinya. Seluruh keluarga Yuan kita pasti akan sial. Keberanian Yuan Jing sekarang semakin besar, bahkan tidak mendengarkan perkataanku lagi. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan keluarga Yuan hancur di tangannya. Halo. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Dia berani mematikan ponselnya. Ayah, lalu bagaimana? Mereka tidak ingin menikah diam-diam, kan? Benar, Paman Yuan. Demi masa depan keluarga Yuan, Anda tidak bisa diam saja. Yuan Jing sekarang di mana? Mungkin dia sekarang di rumah Su, coba Anda lihat. Rumah Su. Baik, rumah Su. Ayo cari dia. Yuan Jing, dalam acara sepenting ini, ayahmu tidak hadir. Tidak terlalu pantas, kan? Bibi, Paman, menurut tradisi keluarga Yuan kami, pernikahan tidak perlu disaksikan ayah. Keluarga Yuan punya aturan begitu ya? Xiao Yao. Hari ini kita ikuti anjuran dari Johan. Hari ini ya, aku akan mengadakan pesta pernikahan yang kelihatannya sangat sederhana, namun sangat meriah untuk kalian. Pesta pernikahan yang dirayakan oleh kita berdua hari ini. Bahagia. Terima kasih. Ham. Sudah saatnya kamu tidak memanggil paman. Bahagia. Terima kasih ayah dan ibu. Ayo, kita mulai. Hari ini adalah hari yang baik. Hari yang penuh berkah. Pada hari baik dan waktu baik ini, kami menyambut pernikahan putri tercinta, Su Jin dan Yuan Jing. Sekarang kita mulai upacara. Beri penghormatan kepada langit dan bumi. Salam pertama kepada langit dan bumi. Salam kedua kepada orang tua. Salam pasangan. Bawa masuk. Bawa apa? Bawa apa? Hore. Anakku menikah sudah seizin saya. Ini siapa? Ayah, kenapa datang? Kalau saya tidak datang, kamu akan segera menikahi gadis kecil keluarga Su ini. Oh, ternyata calon besan. Siapa yang kalian sebut biang kerok? Saya bilang itu putrimu, Su Jin. Membuat keluarga Zhang stres, menyusahkan keluarga Ju, bukan biang kerok. Masalahnya ada pada mereka sendiri, bukan dengan putriku. Tidak ada hubungan. Aku akan percaya. Ayah, menikahi Su Jin adalah urusanku sendiri. Haruskah kamu menghina dia di depan begitu banyak orang? Menghina? Orang di Zhongzhou tahu masalahnya. Siapa tidak tahu dia masalah? Kamu pikir menikahinya urusanmu? Apakah kamu tahu kamu sedang menyeret seluruh keluarga Yuan ke bawah? Ya, aku memang masalah. Masalah yang terutama untuk orang jahat. Dengar itu. Dia sendiri sudah mengaku. Ayah, dengarkan, Su Jin masalah. Tidak. Su Jin menghukum orang jahat. Orang jahat. Menurutku, dia yang jahat. Siu-siu gadis yang baik hampir masuk penjara karenanya. Dan kamu masih membelanya. Benar sekali, Paman Yuan, jangan biarkan Su Jin, pembawa masalah, masuk ke keluarga Yuan. Kalau tidak, Keluarga Yuan akan mendapat masalah besar, tenang saja.
Selama aku masih hidup, orang seperti dia tidak akan pernah masuk ke keluarga Yuan. Ayah, Sugi bukan perusak. Dia adalah aku. Kakak, kau sudah dipengaruhi olehnya. Sekarang, ikut aku pulang, atau jabatanmu di perusahaan akan aku cabut, sampai kau terlantar di jalanan. Bagus sekali. Ayah seperti kamu yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Aku, Yuan Jing, tidak membutuhkannya. Apa yang kamu bilang barusan? Apa aku bilang, kamu tidak paham? Kalau bukan karena kamu, ibu tidak akan meninggal. Anak durhaka, lihat hari ini aku akan menghajarmu. Kitalia siapa Yang Berani. Ye Bufan. Mengapa datang, Tuan Ye? Haruskah melaporkan setiap gerak? Oh tidak, Tuan Ye, Anda salah paham. Su Jin dari keluarga Su adalah pembawa sial. Yang terlibat dengannya akan mendapat masalah. Bagaimana bisa layak bagi Anda untuk datang? Tuan Y, ini. Tuan Ye ini. Barusan Anda bilang siapa pembawa sial? Sujin. Siapa? Si Su ITU. Siapa? Bos Ye, saya salah apa? Kenapa selalu pukul saya? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang bikin masalah? Si Su ITU. Pikir baik-baik sebelum jawab, kesabaran saya ada batasnya. 3. Dua satu. Saya. Tuan Ye, kamu tidak main sesuai aturan kok. Begitu baru benar. Berani curant ajar Dangon Keluargasu. Aku akan pukul kamu tiap kali aku lihat. Dangargak. Denga. Ye kecil. Guru. Guru, penampilan saya oke? Penampilan kamu lumayan. Tapi bagaimana kamu tahu saya di sini dan menikah hari ini, guru? Saya punya sedikit pengaruh di Zhongzhou. Mencari tahu tentang orang itu mudah. Hari ini datang memberi kamu hadiah pernikahan. Keluarkan barangnya. Mana hadiahnya? Cepat. Oh iya. Ini tanda sedikit, mohon diterima dengan senang hati. 100 miliar. Begitu banyak. Begitu banyak. Bagus sekali. Bank komersial, cek transfer Bank Cina Industrial. Kenapa kosongnya? Isi sesuka hati. Ini baru setimpal. Guru, jika Anda merasa kurang, akan panggil semua orang penting di Zhongzhou. Pastikan menghitung uang sampai lelah. Nikah lagi nanti saja. Kapan-kapan? Apa maksudmu kapan-kapan? Sujin, Jin, kita harus lanjutkan pernikahan ini, kan? Aduh, lihat ini, aku hampir lupa. Kita sampai mana ya? Malam pengantin. Yuan Jing datang? Gak usah tunggu, hitung saja uangnya. 1, 2, 3, 4. Kenapa kurang 1? Ketemu. Kenapa baru datang? Aku nunggu lama. Kok buru-buru banget? Omong kosong apa? Hitung uang sendirian bosen tau. Beneran cuma bosen aja? Sebanyak ini aku hitung, bosen lah. Hitung duit bosen kan? Aku ada yang lebih seru nih. Jam tangan menyala di malam. Mau lihat nggak? Benar. Tentu. Masuk selimut dulu lihat. Ayo. Benar-benar bersinar. Ngapain sih bangun? Jangan gitu dong, aduh. Aduh.
cuma Wan Shao. Ayahmu nggak berani ganggu Sujin dan Yuan Jing. Kalau begini terus, grup Yuan akan diam. Tidak bisa, grup Yuan harus jadi milikku. Tidak bisa jatuh ke tangan Yuan Jing. Dia ada dukungan. Aku tidak percaya dia berani mengambil dengan paksa. Apakah kamu sudah punya rencana, Mei Shao? Bagaimana jika aku mewarisinya secara sah? Ayah. Ayah. Ada apa? Mimpi buruk ya? Ajin, kamu kan paham soal mistik dan ramalan. Bisa bantu ramal ayahku lihat dia masih sehat gak? Itu gak mungkin, kan kalian baru ketemu kemarin, mana mungkin hari ini ada masalah. Bukannya kamu udah putus hubungan dengan dia, kenapa tiba-tiba peduli? Takut ada orang ambil kesempatan. Soalnya kita baru ketemu kemarin, dia kena masalah hari ini. Apa kata orang nanti? Apa bilang bukan tanpa alasan? Tapi kenapa gak pulang dan lihat sendiri? Meramal memang penting, tapi tidak lebih akurat dibanding kamu sendiri yang melihatnya. Lagian aku dan dia sudah. Jangan bicara, kita pulang diam-diam. Oke, ayo aku temani masuk. Baiklah. Ini apa? Oh, jimat kehadiran rendah. Tempel ini dan orang sekitar akan mengabaikan keberadaan kita. Mereka tidak akan melihat. Hebat sekali. Sudah tentu. Pinjam sebentar. Begini cara pakainya kan? Iya. Kamu belum bayar. Ini harta bersama suami istri, bayar apa lagi? Hei orang tua, nanti kalau semuanya sudah jadi, seluruh keluarga Yuan ini akan jadi milikku. Ayo undang tamu-tamunya. Paman, Ayah. jangan sedih. Dia cuma kena narkolepsi. Narkolepsi. Tapi kenapa aku merasa sedih kenapa? Manusia punya perasaan. Dia dulu tidak punya narkolepsi. Kenapa kena narkolepsi? Memang aneh, coba aku hitung. Ada yang ingin mencelakai ayahmu, tapi malah kebetulan membuatnya kena narkolepsi. Apa? Siapa itu? Iya, Para tamu, silakan masuk. itu dia. Yuan Mei dikelilingi asap. Berhubungan dekat dengan tubuh ayahmu. Pelakunya pasti dia. Yuan Wen, anak durhaka. Siapa-siapa yang memukulku? Wan Ada APA, tidak ada yang memukulmu. Tidak ada yang memukul. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Yuan kedua? Apakah dia kehilangan akal? Mungkinkah sudah kehilangan akal? Tidak mungkin, pasti ada yang memukulku. Wan Shao, benar-benar tidak ada yang memukulmu. Ya, benar. Benar, kami semua di sini melihatnya. Iya, benar-benar iya. Iya, Mengalami halusinasi. Mereka benar-benar tidak bisa melihatku. Hebat kan? Hebat. Dasar brengsek. Kembali, diam, diam. Ajin, ini dia biang kerok yang bikin ayahku kena narkolepsi. Jangan buru-buru, lihat cara aku menghukumnya. Jangan buru-buru, lihat saja aku. Yuan Mei, ayahmu baik-baik saja kemarin. Kenapa tiba-tiba meninggal hari ini? Bukankah seharusnya kamu beri kami penjelasan? begitu. Kemarin saya masih berhubungan dengannya. Bagaimana orang ini? Bilang pergi langsung pergi. Tidak banyak yang tahu. Kimation ayah saya bukan kebetulan. Tapi dibunuh. Orang itu adalah kakak saya, Yuan Jing.
Perasaan Yuan Jing. Mei Shao, bukankah kamu bicara ngawur? Yuan Jing dan kamu itu saudara seayah. Mana mungkin dia akan mencelakai ayah kandungnya sendiri. Nona Su, saya bilang semuanya benar. Cepat lihat, ini benar-benar nyata. Yuan Jing ini benar-benar anak yang tidak berbakti. Anak yang tidak berbakti ini berani mencemarkan nama baik saya. Jangan buru-buru, lihat dulu. Berduka, di belakangmu itu. Di belakangku. Yuan Wan. Yuan Wan. Kamu belum mati, ayah. Anakku. Ayah kedinginan sekali. Cepat hangatkan. Ayah, jangan mendekat ayah. Berduka. Kamu membunuh ayah. Bukankah menghangatkan ayah? Jangan mendekat. Mungkinkah orang membunuh kepala keluarga? Ini Yuan Wen. Apa harus kita lakukan, Yuan? Roh jahat datang untuk mengambil nyawanya. Ayah salah, mohon maafkan. Kembalikan hidupku. Ayah, aku salah, maafkan aku. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh saja. Dia ingin membunuhmu. Camus. Apa aku salah bicara? Kalau kamu cinta aku, kamu seharusnya mati demi aku. Kamu dengar enggak? Pria yang paling dicintai ingin kamu mati. Apa aku salah bicara? Ngaku-ngaku cinta aku. Kalau begitu kamu harus mati demi aku. Kamu benar-benar pria yang gak punya nyali ya. Mementingkan diri sendiri biasa. Kalau kamu bilang cinta aku, kamu harus selalu siap mati demi aku. Inikah pria yang selalu kamu cintai? Kalau begitu, aku bunuh kamu dulu. Jangan mendekat. Dia yang membunuhnya. Aku punya bukti. Lihat, punya cara agar mereka mengaku. Bukannya kamu bilang yang membunuh ayahku itu Yuan Wen? Bagaimana Su Xiu bisa tahu? Nanti kamu akan tahu. Kamu punya bukti? Bukti apa? Punya video saat dia melakukan kejahatan. Omong kosong, kamu punya bukti? Jangan dengar dia. Kalau ingin orang tak tahu, jangan lakukan. Su Xiu benar-benar punya bukti saat Yuan Mei melakukan. Yuan Mei, dasar wanita jahat. Anak muda jangan emosional. Tunggu bukti video didapat baru bicarakan. Kalau nggak semangat, masih muda apa? Oke, ikut saran kamu. Nunggu buktinya keluar dulu. Bukti videonya di mana? Ini dia. Beneran ada bukti. Kamu ngomong sembarangan. Lihat, ternyata beneran dia. Kena batunya kan? Kok tahu aku mau gerak? Sekarang kita pasangan suami istri, pasti punya telepati dong. Anak durhaka, berani-beraninya bergerak. Aku akan menghabisimu sekarang. Su Xiu, keluarkan buktinya. Ternyata memang perempuan jalang ini. Hitungan saya tepat kan? Tepat. Anak durhaka. Bukti sudah jelas, apalagi yang bisa kamu katakan? Ayahku meninggal karena serangan jantung. Kutambahkan ke air bubuk spora. Aku tidak membunuhnya. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Jadi begitulah, jika saya menyerahkan bisnis keluarga Yuan kepada Anda sebagai waris, saya akan menyetujui permintaan. Apakah akan menyelamatkan nyawa ayahmu? Seandainya kau memberiku keluarga Yuan lebih, Aku jelas tidak akan memberinya. memicu serangan jantung Anda. Berkabung, Yuan Wen, kau benar-benar manusia. Kamu berteriak kenapa? Aku telah berjasa mewarisi keluarga Yuan adalah kesalahan orang tua ini, tidak menilai jasa. Apa yang kamu katakan? Ayah, aku salah, ayah. Bukti sudah jelas. Bagaimana menanganinya? Yuan Mei jalang ini, membunuh ayahnya demi kekayaan keluarga. Hari ini aku pasti akan menjadikannya contoh hukum.
Kamu berjasa kepada keluarga Yuan. Aku ingin tahu jasa yang kamu berikan. Untuk perusahaan, aku hasilkan miliaran dan juga kembangkan bisnis ke luar negeri. Mengelola perusahaan dengan rapi. Adikmu. Apakah dia sebegitu hebat? Dia mengada-ada. Semua prestasi pekerjaanku. Dia memang benar-benar tidak tahu malu. Ada cara supaya dia berkata jujur nggak? Dia akan segera berkata jujur. Apa yang kamu katakan saya nggak tahu. Anda terlalu sibuk, jadi tidak sempat mengurus perusahaan. Adakah kesedihan? Benarkah? Yuan Wen ini benar-benar terlalu berbakat. Kalau kamu begitu yakin, berani sampai di bawah langit? Urusan rahasia begini, bersumpah, mestinya aman kan? Kenapa? Kamu tidak berani atau ada sesuatu yang disembunyikan? Bersumpah di bawah langit. Semua prestasi ini adalah hasil kerjaku. Yuan Jing, ingin beri pelajaran? Lakukanlah. Maksudmu? Biar dia juga merasakan akibatnya. Ratapant, ratapant, ratapant. Yuan Mei, kamu pengkhianat, penakut, inilah balasanmu. Balasan apa? Ini aku jatuh sendiri. Ratapan, kamu jatuh sendiri. Aku memang jatuh sendiri. C'est dit. Kamu jatuh sendiri lagi. Yuan Mei, kamu ngomong apa? Jelas tadi ada yang yenggol kamu. Itu karma. Karma APA. Aku jatuh sendiri. Yuan Mei, kamu bohong. Jatuh sendiri, ya? Ada apa? Bukannya suruh aku menghajarnya? Tidak. Kamu merasa ini lucu? Pukulan berantai tak terlihat dijamin bikin kamu puas. Pukulan berantai tak terlihat. Benar, pakai jimat ini. Pegangan lebih kuat, ayunan lebih cepat, sentuhan lebih hangat. Mau coba? Harga cuma 998. Kalau mau, bayar. Bayar? Bayar apa? Kita sudah suami istri, pulang nanti aku ganti dengan tubuhku. Aku bilang jatuh sendiri. Di mana karmanya? Kok bisa begini? Retribusi. Dia mendapatkan balasan setimpal. Pria tak berperasaan ini pantas dipukuli sampai mati. Aku salah, aku akui itu. Tolong berhenti memukulku. Oke. Berhenti memukulnya. Jika kamu terus memukulnya, seseorang mungkin akan meninggal. Aku memberimu kesempatan sekarang. Segera serahkan dirimu, atau aku akan membuatmu menyesal telah mati. Terima kasih ayah. Saya permisi dulu. Apakah Anda puas? Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan, Pak A? Apalagi yang bisa dilakukan? Pergi saja. Pak, Serangan narkolepsi sering terjadi. Ayahmu menderita sekali. Ajin, kamu kan pintar. Apakah kamu punya cara menyembuhkan narkolepsi? Takdir yang dijalani ayahmu. Saya bisa memberi kamu uang. Saya bisa memberikan banyak uang, bahkan seluruh harta Yuan. Narkolepsi itu rumit, sulit disembuhkan, saya juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi ayah saya, Saat kambuh, jaga dia baik-baik. Sebenarnya, tidak benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kalau gagal jangan salahkan saya ya. Pisahkan. Pergi. Yuan Jing, efek jimat ini terbatas. Apakah narkolepsi bisa sembuh tergantung nasib ayahmu? Pak, Yuan Jing. Ayah ada sesuatu ingin dibicarakan denganmu. Ayah tahu. Kamu kesal tentang kejadian yang menimpa ibumu. Tapi saat kecelakaan itu,
Aku terpaksa memilih antara kamu dan dia. Pak. Selama ini aku mendidikmu dengan keras. Aku takut kehilanganmu seperti kehilangan dia. Kematian ibumu sudah jadi bayanganku. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Ini aku siapkan untukmu. Sekarang, aku bisa serahkan padamu dengan tenang. Ajin. Saat kalian menghukum Yuan Wen, jalang itu, aku melihat semuanya. Sebelumnya aku punya prasangka padamu. Aku sungguh-sungguh. Aku minta maaf padamu. Paman. Jin. Kemarilah sebentar. Mulai sekarang, kalian harus bahagia ya. Sekarang keinginanku sudah tercapai. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Ayah. Bulan Agustus. Ajin, begitu anak lahir, kamu mau dia belajar apa? Tentu saja belajar jadi murid. Kaleng doa sudah penuh, kapan kembali ke gunung? Guru, lihat keadaanku, kaki dan tidak nyaman. Kembali ke gunung, tidak memberitahu guru? Hei, aku berbicara denganmu sekarang? Sebelum turun gunung, bukankah kamu bilang ingin menolong orang banyak? Kenapa sekarang? Guru, bukankah Ajin sudah memenuhi kaleng itu dengan koin tembaga? Tugas sudah selesai. Iya, guru. Aku begini, tidak bisa naik lagi. Tidak akan kembali ke gunung. Jadi, kamu berubah pikiran. Menurutmu bagaimana? Kamu belum menjawab aku. Setelah anak lahir, rencana ajari apa? Belajar ilmu mistik, menyelamatkan nyawa orang. Dari bisnis bisa menyelamatkan nyawa orang. Ajarin ilmu mistik, kamu ajarin bisnis. Oke. Terserah kamu.